Pertanyaan apa, Bu? Pak Haji, alhamdulillah testimoni dulu saya ya. Oh, testimoni dulu. Tepuk tangan dulu dong testimoninya. Saya dapat ajaran dari sini, ATM saya harus dicolek dari alat kelamin perempuan ya. Alhamdulillah Pak Haji, besoknya anak saya transfer 2.450.000. Wow, luar biasa. Yang nyolek siapa, Bu? Saya Pak Haji. Bisa gak tolong Ibu colek nih bapak-bapak, Bu? Mau nggak Biar bapak-bapak? masuk. Ya biar masuk 2 juta lumayan. Iya benar Pak Haji, alhamdulillah. Terus satu kalinya lagi anak saya yang perempuan juga alhamdulillah dia transfer 900.000, alhamdulillah. Wow, Ibu kalau boleh sambil nyolek Ibu ngucapnya apa biar nanti ditiru sama teman-teman yang hadir di sini dan yang nonton YouTube. Yang pertama Ibu ngucapnya apa kalau saya boleh sambil nyolek ngucapnya apa? Pertama saya bilang Bismillah ya Pak Haji, terus saya bilang alhamdulillah 99 kali itu setiap pagi saya sebelum buka toko. Dan setelah itu saya colekin ke ATM saya, ke mesin saya karena kebetulan saya buka jahit sama laundry. Alhamdulillah banyak banget yang saya rasakan testimoninya dari sini. Alhamdulillah. Terus yang ingin saya tanyakan ke Pak Haji, bagaimana caranya biar jahitan saya dan laundryan saya tambah banyak pelanggan dan rame ya? Gampang, ini ilmu baru luar biasa. RDAY punya tamu, dia punya laundry. Laundrynya tadinya nyewa, sekarang laundrynya hampir 100 unit. Amin. Iya. Apa yang dilakukan sama dia? Semua laundry, tukang setrikanya wajib air cebokan alat kelaminnya ditaruh di semprotannya. Nah, jadi pakai air cebokan alat kelaminnya. Cerut buat setrika. Siap, Pak Haji, siap. Itu Bu, baju yang nggak licin langsung takut licin. Wow, luar biasa. Itu dia punya laundry. Nah, jahitan juga gitu. Pada saat disetrika, disemprot. Jadi cebok alat kelaminnya, nah dimasukin ke dalam apa? Kalau yang buat nyemprot buat setrika, Rapika. Nah, dikasihlah itu apa namanya, pewangi. Nah, disemprot, cus buat setrika, cus setrika. Itu yang jahit Bu, itu balik lagi. Wow, luar biasa. Makanya buat Bapak dan Ibu yang punya butik, Pak Haji, saya punya butik kok sepi, blow on. Pakai air cebokan alat kelaminnya buat setrika itu pakaiannya. Itu orang yang tadinya tidak bisa lihat itu barang bagus, itu kayak matanya ditarik sama air cebokan. Ngek. Oh iya. Itu luar biasa. Tapi kalau pada saat air cebokan usahain pohon toge jangan sampai masuk ke dalam sini. Pohon toge tahu? Nah ya situ. Jadi Ibu nanti laundrynya air cebokan Ibu taruh di botol buat nyemprot, nanti buat setrika. Jorok? Enggak lah. Enggak jorok lah. Nanti kan sama yang itu juga dicuci lagi. Dia juga nggak mungkin habis di laundry dicium misalkan hasil laundrynya. Nggak mungkin. Langsung dipakai. Nah, pada saat dipakai tuh jasnya atau para menteri atau anggota dewan pakai jas laundry dari Ibu, nanti kan, bos, ganteng, bos, gua kasih proyek, bos, gua kasih tender. Nah, terus dia berasa, kok gue selama laundry di laundry Ibu, kok gue tendernya banyak ya, proyeknya banyak. Akhirnya Ibu dapat orderan terus. Akhirnya dapat pesanan dari hotel. Jadi hotel semua spring bed, semua laundry di Ibu. Gitu. Jadi ilmu kearifan lokal aja Pak. Ini kan kita enggak nyetak brosur. Semua orang rumah-rumah dikasih kertas laundry. Biar laundry gitu. Itu orang marketing blow on. Yang nyetaknya udah mahal. Masuk ke dalam komplek aja mesti izin dulu sapam. Belum capek.
Kenapa nggak kita pakai cebok alat kelamin, air cebokannya masukin ke dalam botol yang buat nyemprotin supaya setrikanya wangi. Apa namanya itu? Kiss spray. Nah, disemprotin sambil setrika. Herannya kok orang pakai baju itu kayak baju kebesaran ya. Bukan baju kebesaran, baju itu orang gagah. Nah, dapatlah itu orang proyek. Akhirnya dia bilang, kok saya pakai laundry dari tempat ibu kok dapat proyek lah. Alhamdulillah. Nah, berarti ilmu ini bisa dipraktekin ke siapa? Ke ibu-ibu di rumah. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat nyemprot buat anak yang sekolah. Akhirnya anaknya ibu kan disayang sama guru-guru. Terkenal anak ibu karena bajunya. Coba ilmu kearifan lokal dulu. Daripada kita pakai air, sayanglah pakai air cebokan. Ini namanya ilmu kearifan lokal. Nah, ini kita dapetin dari nenek saya dulu. Jadi nenek saya dulu setrikanya pakai arang, itu nyemprotnya pakai reneman celana dalam nenek saya. Dan hasilnya luar biasa. Dan bapak dan ibu praktekin, coba. Nah, termasuk laundry sama apa usahanya tadi? Jahit, Pak Haji. Nah, jahit baju. Jadi ibu habis jahit, sebelum bajunya dikasih ke orang, ibu ngomong, yang pakai baju ini promosi ya dengan jahitan saya ya. Yang pakai baju ini promosiin ya jahitan saya. Nanti dia tanya, Siap. Bos, lo jahit di mana? Oh, di ibu ini. Bos, jahit di mana? Oh, di sini. Bos, kamu beli banyak di butik ini. Nama butiknya apa? Maira. Di mana tuh butik Maira? Butik Maira ada di, misalkan di Sogo, misalkan ada di Seibu. Butik Maira misalkan ada di Tamrin City, di lantai 1, di lantai 2, terkenal. Nah, ibu coba praktekin itu. Jadi wajib bilang ke karyawan. Ini berlaku buat semua. Oke? Sip, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Pak Haji, satu lagi. Apa? Kebetulan saya di situ, benar kata Pak Haji, masih ngontrak. Gimana caranya rumah itu kan mau dijual, saya biar dapat uangnya. Tempelin alat kelamin ibu di tembok. Kalau temboknya bergetar berarti itu jadi milik. Kalau nggak bergetar Pak Haji, soalnya dindingnya keras. Hah? Kalau nggak bergetar. Kalau nggak bergetar, berarti alat kelamin ibu mesti dipasangin bor. Nyala, colek alat kelamin, pegang di dindingnya. Jadi milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik. Nanti jadi milik. Pak Haji, saya punya centong dari ibu saya. Kata ibu saya, centong itu dari nenek saya. Centongnya saya bawa Pak Haji. Ya, nanti dilihat pas halaman ya. Siap, Pak. Oke, Bapak-bapak pertanyaannya. Pak Peri, saya pengen ikut privat dengan Pak Peri nanti. Ya, ya. Besok nggak ada Bu, tanggal 17. Oh gitu. Mas Peri jatahnya tanggal 17 privatnya. Ya, bayar langsung di tempat. Siap. Oh iya. Bos di baru ke jalan dalam. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Malik Farhan dari Tiga Raksa. Malik Farhan. Oh iya. Oh, bukan artis. Kebetulan namanya sama. Oh iya. Jadi posisi saya sekarang nganggur Pak Haji. Kemarin buka warung, nggak bisa lanjut bayar kontrak, akhirnya tutup. Ya. Saya kepingin punya ada uang penghasilan gitu. Ya. Selama ini masih nganggur, belum bisa buka lagi karena belum ada uang. Saya kepingin 5 juta per hari. Saya juga bawa istri ini, biar istri saya juga dapat 5 juta. Gimana solusinya gitu Pak Haji? Gampang kalau 5 juta. Bisa gak Bapak setiap hari nenen sama istrinya 99 kanan 99 kiri? Siap. Hari ini udah nenen belum? Hari ini udah nenen belum? Kemarin mau. Enggak, hari ini. Belum. Nenen dulu. Nanti Pak Haji kalau udah nyampe rumah. Apa? Nanti kalau udah nyampe rumah. Sekarang lah. Terlalu terang Pak Haji. Tolong panitia dimatiin lampunya. Kapan terakhir nenen sama istrinya? Malam Pak Haji. Semalam. Ya. Sebelah kanan berapa kali, sebelah kiri berapa kali? Yang
Dihitung katanya, Pak. Harus dihitung. Minimal 99 kanan, 99 kiri. Kapan terakhir ngeremes alat kelamin istrinya? Kapan terakhir? Semalam juga, Pak Haji. Kapan alat kelamin bapak diremes sama istrinya? Semalam juga. Oh iya. Kenapa? Oke. Kapan terakhir ML sama pasangannya? Yang jawab istri, Pak Haji. Semalam. Siapa duluan yang minta ML-nya? Istri, Pak Haji. Posisi bapak waktu ML tadi malam, bapak di atas sampai di bawah? Di atas. Bapak di atas? Ya. Istri di bawah? Ya. Nah, pada saat ML, apa kata-kata yang keluar dari mulutnya istri kalau saya boleh tahu? Oh iya, kenapa nggak mendesah? Tepuk tangannya dong, biar nggak ngantuk. Ya, gampang Pak. Nanti kalau Bapak pengen duitnya banyak, Bapak paksain gimana caranya Bapak nenen sambil ngucapin hajat. Siapa Haji? Ya, sambil nenen ngucapin hajat. Nah, kalau Bapak nenen sebelah kanan, tangan kirinya ibu ngeremes alat kelamin Bapak. Kalau Bapak nenen sebelah kiri, tangan kanan ibu ngeremes sebelah kanan. Gitu aja. Bisa sambil ngucapin hajat. Pasti bisa. Pasti bisa. Ya, praktekin ya. Siap. Itu doang kok ilmunya ya. Terima kasih, Pak Haji. Sip. Yo, ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Pak Haji, saya mau Saya nih bangun rumah udah 2 tahun, Pak Haji, belum Ya. selesai. Nah, saya pengen rumah saya rapi, Pak Haji. Soalnya saya tempatin sekarang masih bolong-bolong, terus air juga belum ada, Pak Haji. Berarti kan ibu butuh uang kan? Iya, Pak Haji. Nah, kenapa ibu nggak merhatiin kayak bapak tadi? Ibu ada suami gak di rumah? Ada, Pak Haji. Nah, coba perhatiin kayak bapak tadi. Kapan terakhir ibu nenenin suami? Kemarin, Pak Haji. Siapa yang minta duluan nenen? Ibu yang nawarin atau suami yang minta? Saya, Pak Haji. Gimana nawarinnya? Ayah mau nggak sekarang? Kata suami ibu apa? Ayo, katanya. Gitu, Pak. Terus yang kedua, Pak Haji, saya dagang di sekolahan, Pak Haji. Yang dijual Kentang spiral, Pak Haji. kentang spiral. Iya. Yang Baru panjang tahu itu. saya kentang spiral. Iya, Pak Haji. Itu kentang spiral bisa nggak dipakai buat KB? Nggak bisa, Pak Haji. Itu nggak bisa, Pak Haji. Itu Nggak bisa buat dipasang KB, nggak bisa kentang nggak spiral. bisa, beda, terlalu panjang, Pak Haji. Jajanan anak-anak, Pak Haji. Oh iya. Saya mohon mudah-mudahan terkabul doa Pasti, saya. jangan ada kata mudah-mudahan. Amin. Pasti. Terima kasih. Pasti terkabul. Saya udah berusaha datang ke sini untuk ketemu Pak Haji. Emang tinggalnya di mana? Saya tinggalnya dekat, tapi baru tahu Pak Haji dari YouTube. Di mana tinggalnya? Tinggalnya di Ladon, Pak Haji. Laladon, Iya, Pasar Jumat, Pak Haji. Pasar Jumat di atas. Iya. Tapi saya baru tahu pagi-pagi pas saya mau bikin dagangan jam 3 pas buka YouTube ketemu ini, langsung saya simpan, Pak Haji. Oh, langsung. Iya. Jadi saya tadi siang datang ke sini sama suami, katanya suruh nanti malam, gitu, Pak Haji. Di situ aja, Pak Haji. Terima kasih. Mudah-mudahan terkabul doa saya. Pasti. Pak Haji. Gak ada kata mudah-mudahan. Amin. Pasti. Pasti terkabul, Pak Ya. Haji. Supaya rumah saya bisa ditempatin layak seperti orang-orang, lebih nyaman gitu, Pak Haji. Ya, bisa. Terima kasih. Jadi nanti kalau ibu lagi ML, Iya. berhubungan suami istri, Iya. ibu yang ngucapin hajat, Iya, Pak Haji. suami yang ngompak, Iya.
ibu yang ngucapin hajat. Iya Pak Haji. Kalau saya boleh tahu tuh kemarin terakhir ML, ibu ngucapin ucapan apa dari mulutnya ibu? Kalau saya boleh tahu kemarin ML. Saya belum jelas Pak Haji. Jadi gini, soalnya saya lihat yang persis, maksudnya ada niat mau ke sini gitu baru kemarin Pak Haji. Oh, jadi waktu Baru ML belum semalam. tahu ilmu RDAY. Belum. Oh, nah kalau waktu Baru belum tahu ilmu sebentar RDAY aja. itu ML-nya apa tuh yang ibu lakukan kalau pas ML tuh? Kan belum tahu ilmu RDAY. Iya. Ngucapnya apa tuh bukan lagi ML? Ya baru desahan doang Pak Haji. Apa? Desahan aja Pak Haji. Apa? Jadi belum desahan aja Pak Haji. Oh, Jadi- desahan. Iya. Kayak gimana desahannya coba? Gimana ya Pak Haji? Hah? Paling aja. Ibu ML-nya kemarin terakhir di atas sampai di bawah? Saya di bawah Pak Haji. Oh, di bawah. Suami di atas. Iya, karena saya kan dagang, suami juga dagang. Jadi dia kalau saya kecapean, ayah aja yang di atas mah gitu. Coba ulangi lagi, desahannya gimana desahannya? Gitu. Tepuk tangan dong. Ini acara pencerahan apa ini? Nanyanya apa, jawabnya nggak jauh-jauh dari selakangan. Yo, bapak-bapak pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mugi dari Jogja, Pak. Ya, Tahun kemarin saya terpaksa menjual mobil anak saya dan juga mobil saya karena kebutuhan yang tidak bisa tertutupi karena usaha baru bangkrut. Saya mohon penjelasan supaya saya bisa membelikan mobil lagi untuk anak saya yang saya jual dan juga untuk saya sendiri, Pak. Terima kasih. ya udah ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali, ucap hajat sekali, ulangi lagi sampai sehari 27 kali selama 99 hari. Insya Allah siap. Manjur itu ilmu Siap. pamungkasnya. Siap, Pak. Ya. Ya, terima Sip. kasih, Pak. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, deketin mic-nya. Saya kan dagang nasi uduk Pak Haji. Dagang nasi uduk. Iya. Jual lalap jengkolnya gak? Enggak. Harusnya kalau dagang nasi uduk jual lalap jengkol. Saya nggak bisa Pak Haji, kan saya orang Padang, nggak bisa jengkol sumur begitu, nggak bisa. Nasi uduk lalap jengkol sambil duduk. Terus ngobrol gitu. Jadi dagang nasi uduk Pak Haji gini, kan saya ngambil rumah. Nah terus itunya datang karena nunggak dipasang stiker tuh gede-gedenya di rumah saya gitu. Itu kata orang, nih apaan tuh nih? Baca aja kata saya gitu. Bacanya apa? Iya itulah BTN-nya nunggak gitu. Ya, Sekarang pertanyaannya apa? pertanyaannya bagaimana ya Pak Haji ya itunya solusinya gitu. Rumah saya itu ya utang lunas gitu. Hutangnya lunas. Ya pastilah harus dibayar. Iya, tapi caranya Pak Haji. Nah, dagang nasi uduk ibu omsetnya berapa per hari? Ya saya sedikit Pak Haji, tapi kan dibantu anak saya. Gitu. Dibantu anaknya gimana? Ya kadang-kadang anak saya bayarnya gitu. Kalau ya kadang-kadang dia kerjanya juga samuradul juga gitu. Terus gimana kata saya gitu? Gimana ya Mak katanya? Gampang Bu. Ibu inget gak orang zaman dulu kalau bangun rumah itu yang ditancepin di atas apa tuh? Bendera. Betul gak Pak? Orang kalau bangun rumah ditancepin bendera. Iya. Rumahnya jadi gak? Jadi. Nah sekarang kalau rumah udah jadi, ibu beli tapi kredit. Nah Iya. kreditnya macet. Iya. Gimana supaya kreditnya nggak macet? Ibu cari tiang, ibu iket tuh bendera, tapi bukan bendera merah putih, Iya. tapi celana Itu saya dalam kan, ibu. Iya saya kan udah ngelakuin itu Pak Haji. Apa tuh sholat tahajud, terus
yang Saya kan nggak nyuruh sholat tahajud. ya saya yang bilang. Emang ibu nggak perhatiin saya tadi ngomong? Perhatiin. Kalau orang bangun rumah itu di atas pasti yang berkibar apa? Bendera. Dan akhirnya tuh rumah jadi. Nah sekarang rumah udah kita beli bermasalah. Iya. Gimana supaya rumah itu bisa jadi milik kita dan tidak bermasalah? Kita tancepin juga bendera, tapi bukan bendera merah putih, tapi bendera celana dalam ibu. Nah ibu ikat celana dalam ibu, taruh di tiang, ibu ikat di situ. Jadi nanti kalau ada debt collector datang, dia akan balik lagi. Oh, iya. Kenapa? Karena dia takut lihat celana dalam ibu. Kalau enggak, nanti kalau ada debt collector, ibu cabut benderanya, kan ada celana dalamnya tuh, Ya. ibu kibarin di depannya debt collector. Ntar dia besin-besin Pak Haji. Hah? Ntar dia besin-besin lagi. Ya nanti dia akan pergi bu, tidak akan datang. Enggak lah, gampang lah bu. Nah. Ibu tinggal usaha nasi uduknya dimajuin lagi. Seperti Pak Roni. Pak Roni dulu dagang omsetnya 15 juta per hari. Sekarang Pak Roni omsetnya per hari 600 juta. Caranya gimana Pak Haji? Itu tadi dia memuliakan anak yatim. Nah, ibu tinggal memuliakan anak yatim. Ibu tinggalnya di mana? Di Parung Panjang. Nah, ibu paksain minimal seminggu sekali kemari ijab sama anak yatim. Ibu berdoa sama Allah, nanti anak yatim ngaminin. Roni lakukan itu. Makanya tadi Roni rapat sama kita. Nah, si sutradara sama produser mau ngangkat Roni ke layar lebar. Nah, coba ibu praktekin ilmunya Roni. Jadi ibu minimal seminggu sekali ijab sama Allah. Jadi ibaratnya kalau kita komunikasi sama Allah, ibu numpang wifi-nya RDAY. Karena sinyalnya di rumah ibu nggak ada. Kenapa? Karena ibu nggak punya kuota. Ke Allahnya tuh kurang bagus. Numpang nih. Makanya orang kadang, Ji, gue kok ijab ke anak yatim lu kok langsung terkabul ya Ji. Kelebihannya kita karena kita punya anak yatim kurung. Kelebihannya kita punya anak yatim umroh. Kelebihannya kita punya anak yatim tahajud. Beda sama yatim yang di luaran sana. Kita kelebihan itu aja. Nah ibu coba seminggu sekali ijab di sini. Minta sama Allah, nanti anak yatim ngaminin. Maaf Pak Haji, saya kalau nggak ada teman nggak bisa ke sini Pak Haji. Nanti pulangnya saya titipin truk tronton. Saya orang ini Pak Haji, saya bodoh gak tahu jalan Pak Haji, makanya dibawa sama teman saya ini Bu Desi gitu yang bilangin gitu. Oh iya iya iya. Iya. Nah, Ya udah ibu, nanti saya titipin ke Tiki atau ke itu. emangnya apa Pak Haji? JNE. Iya Pak Haji, gimana tuh caranya gitu? Pokoknya paksain ibu datang ke RDAY minimal seminggu sekali. Paksain. Ijab. Apalagi ibu kalau bisa datangnya hari Jumat barokah. Ibu ijab. Nanti ibu minta sama Allah, nanti anak yatim ngaminin. Manjur bu. Hampir tamu saya bu, yang cair 200 miliar. Tunai yang cair 100 miliar. Setiap hari Jumat pasti dia datang ke RDAY. Pasti. Jumatnya namanya Jumat barokah. Nah, ibu ijab paksain. Iya. Jualan libur dulu, ibu paksain ijab. Roni dulu begitu Roni. Tapi sekarang omsetnya Roni per hari 600 juta per hari. Iya Pak Haji. Nah coba, mumpung ibu belum tinggi nih, kalau udah tinggi Emang susah. Pak Haji tinggi saya segini-gini aja Pak Haji, gak nama-nama lagi. Udah habis kedaluarsanya. Oh udah habis. Oh iya. Ya udah ibu paksain ya. Iya. Ijab ya. Iya, insya Allah Pak.